Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 1903019. Pada kesempatan kali ini, pada praktikum 9, saya akan membuat video review dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 8. Ini dia. Baik, langsung saja kita ke praktikum pertama, yaitu instalasi jaringan LAN peer-to-peer menggunakan kabel cross. Pertama-tama, kita menyiapkan konektor RJ45, pengupas kabel, crimping tools, dan kabel UTP. Pada ujung kabel A dan kabel B, kita akan kupas. Pertama kita kupas pada kabel A. Ujung kabel A kita kupas. Setelah itu kita lepas kulitnya. Lalu kita susun sesuai dengan susunan warna kabel crossover yang telah ditentukan. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, jika telah tersusun, kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah itu, kita akan eratkan dengan menggunakan crimping tools. Selanjutnya, kita akan mengoneksikan dua komputer menggunakan kabel UTP yang telah kita crimping menggunakan kabel cross yang sudah kita buat sebelumnya, dan kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya komputer dengan komputer. Dan jika lampu sudah menyala, itu artinya koneksi telah terhubung. Praktikum 2 yaitu instalasi jaringan menggunakan kabel strike. Pemasangan kabel strike hampir sama dengan pemasangan kabel cross sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah urutan kabel pada konektor 1 dan 2 pada kabel strike kali ini memiliki urutan warna yang sama. Serta kabel strike ini juga digunakan untuk pemasangan dua device yang berbeda. Langsung saja, seperti biasa kita siapkan gunting, konektor RJ45, kabel UTP, dan kita langsung saja menguliti kabel UTP tersebut. Setelah itu, kita rapikan dan kita susun sesuai dengan susunan warna. Setelah itu, kita masukkan ke dalam konektor RJ45 dan pastikan bahwa pemasangannya tidak terbalik. Selanjutnya, Anda tinggal mengunci konektor RJ45 menggunakan tang crimping dan pastikan terdengar suara klik pada konektor RJ45. Langkah terakhir adalah mengetes kabel strike dengan cara mengoneksikan antara komputer dengan switch menggunakan kabel strike yang telah dibuat. Jika lampu telah menyala, berarti pengoneksian telah berhasil dilakukan. Praktikum 3 yaitu koneksi jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP. Dengan menggunakan dua opsi cara mendapatkan IP address. Yang pertama, use the following IP address, dan yang kedua, obtain an IP address. Terlebih dahulu kita siapkan kabel UTP strike, lalu kita hubungkan dengan laptop dan kita colokkan juga dengan switch hingga switchnya menyala. Dan yang pertama, kita akan mendapatkan IP address dengan cara use the following IP address, yaitu membuat IP address secara manual.
Caranya yaitu pada komputer kita klik icon Open Network and Internet Setting, kemudian kita pilih Change Adapter Option. Setelah itu kita pilih Ethernet. Dan kita memilih Internet Protocol versi 4, lalu kita klik Properties, pilih Use the following IP address dan masukkan IP address 192.168.0.1. Kemudian kita klik OK lalu Close. Selanjutnya untuk melihat status, kita klik kanan Ethernet. Kemudian kita pilih status. Nah, di sini adalah detail dari IP yang telah terbentuk. Yang kedua yaitu mendapatkan IP address dengan obtain an IP address. Caranya yaitu pada komputer kita pilih icon network and sharing center. Kemudian kita klik Wi-Fi. Lalu kita klik Change Adapter Option. Dan sini kita pilih Ethernet dan kita pilih Internet Protocol versi 4. Di sini obtain an IP address. Klik OK. Lalu close. Untuk mengecek status, kita klik kembali Open Network and Internet Setting. Kemudian kita klik Wi-Fi. Change Adapter Option. Kita klik kanan Internet dan kita klik status. Details. Nah, ini adalah IP address yang diberikan secara otomatis. Lalu kita klik Close. Dan yang terakhir adalah cara mengirim file dan pesan melalui LAN Messenger. Caranya yaitu kita masuk ke dalam aplikasi LAN Messenger. Nah, di sini sudah ada nama teman-teman yang telah terhubung dengan LAN Messenger kita. Cara untuk mengirim pesan kepada teman kita di LAN Messenger yaitu adalah dengan cara kita mengklik kanan nama teman kita, kemudian kita pilih confidence, lalu kita klikkan pesan yang akan kita kirim kepada teman kita. Dan untuk mengirim file, kita pilih send a file. Lalu kita memilih file yang mana yang akan kita kirim kepada teman kita. Lanjut praktikum 4 yaitu koneksi jaringan LAN client server menggunakan wireless access point, serta menjelaskan langkah-langkah mengganti nama WiFi dan menjelaskan pula langkah-langkah chat dan mengirim file pada aplikasi LAN Messenger. Di sini kita menghubungkan antara komputer dengan wireless access point. Dan kita mencoba untuk mereset wireless, yaitu dengan kita menekan tombol secara lama, tombol hitam dengan lama, hingga berubah menjadi warna orange pada lampunya. Selanjutnya, kita klik icon Wi-Fi, kemudian kita mencoba untuk menghubungkan. Kita klik connect dan kita masukkan sandi daripada wireless yang dimana sandinya terdapat pada belakang wireless yang telah kita sambungkan sebelumnya. Kemudian kita klik yes. Lalu di sini kita masuk ke dalam Google Chrome dan kita
memasukkan IP address 192.168.0 spasi 1, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan username dan password. Kita ketikkan admin pada username dan demikian juga dengan password, lalu kita klik next. Klik OK, next. Dan di sini ada pilihan, kita klik access point, lalu kita klik next. Di sini kita mengganti wireless name menjadi Rahmayani dan kita mengganti wireless password atau password WiFi menjadi 1 sampai dengan 9. Kemudian kita klik next. Lalu kita klik lagi next dan finish. Nah, di sini kita tunggu hingga sistem booting ini menjadi 100%. Kita tunggu hingga 100% dan di sini telah terdapat no internet. Lalu kita klik kembali icon WiFi tersebut. Kemudian kita pilih akun WiFi yang telah kita pilih tadi dan kita masukkan password yang telah kita atur sebelumnya. Kemudian kita klik next. Dan di sini kita coba untuk mengoneksikan apakah sudah terhubung kembali atau belum. Dan hasil pencariannya telah berhasil, maka itu artinya bahwa telah berhasil mengoneksi kembali. Selanjutnya yaitu mengirim file dan pesan melalui LAN Messenger dengan menggunakan jaringan wireless access point. Langsung saja kita lihat aplikasi LAN Messenger-nya. Kemudian di sini kita klik tools pada bagian preference. Kemudian kita klik account. Kemudian kita memasukkan first name dan last name. Lalu kita klik OK. Dan kita tunggu sampai terlihat nama perangkat yang telah terhubung untuk kita mengirim pesan kepada perangkat yang lain. Nah, di sini sudah ada nama perangkat yang telah terhubung. Lalu kita klik nama tersebut dan kita mengirimkan pesan. Dan untuk mengirim file, kita klik send a file dan kita pilih file mana yang akan kita kirimkan kepada teman kita. Kemudian kita klik open, lalu kita klik send. Nah, di sini kita sudah bisa berbagi pesan melalui LAN Messenger.
Selanjutnya pada praktikum 5 yaitu koneksi jaringan LAN client server menggunakan wireless access point dan menjelaskan langkah-langkah chat dan mengirim file pada aplikasi LAN Messenger. Yang pertama, kita akan mengoneksikan internet menggunakan kabel UTP. Namun terlebih dahulu pastikan bahwa kita telah menyambungkan satu port switch ke modem dan port lainnya disambungkan ke beberapa PC atau laptop. Kemudian pada PC, kita klik Open Network and Sharing Center. Kemudian kita pilih Change Adapter Option. Lalu kita klik Ethernet. Lalu status untuk melihat status IP. Lalu kita akan mencoba untuk membrowsing pada Google Chrome untuk melihat apakah sudah terkoneksi atau belum. Dan telah berhasil pencariannya, berarti di sini koneksinya telah terhubung. Yang kedua yaitu menggunakan wireless access point. Yang pertama, kita harus menyediakan wireless access point dan menyalakan wireless access point-nya. Kemudian kita akan menghubungkan wireless dengan PC dengan Wi-Fi dan kita masukkan di sini password. Lalu kita masukkan IP address standar yaitu 192.168.0.1. Nah, kemudian pada username dan password kita tulis admin, password pun demikian, kita klik admin lalu kita login. Kemudian kita klik next, lalu kita klik access point, kemudian next. Lalu di sini kita mengganti nama Wi-Fi sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik save. Dan kita tunggu hingga sistem booting ini menjadi 100%. Lalu kita klik pada Wi-Fi untuk mengecek status. Dan ini adalah IP daripada Wi-Fi. Dan kita coba untuk browsing. Dan di sini sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irmawati pada praktikum 6 kali ini, yakni instalasi jaringan menggunakan switch atau kabel UTP. Untuk melihat langkahnya langsung saja, ini dia. Di sini kita menghubungkan tiap-tiap komputer di unit pendaftaran ke switch dengan menggunakan kabel UTP. Yang kedua yaitu menghubungkan switch di unit pendaftaran kepada unit rekam medis. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan switch di unit rekam medis ke poliklinik. Sehingga switch saling sambung menyambung. Setelah itu, setelah semuanya tersambung, kita akan membuat IP address-nya. Caranya yaitu
klik Open Network and Sharing Center, kemudian kita klik Ethernet, kita klik kanan Ethernet, setelah itu kita klik Properties, lalu kita pilih Internet Protocol version 4. Setelah itu kita pilih Obtain an IP address, kemudian kita masukkan IP addressnya itu 192.168.1.1. Di sini IP address yang terakhir itu kita urutkan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian cara untuk mengecek status IP address yaitu kita klik kanan Ethernet, kemudian kita klik status, lalu details. Nah, ini akan muncul IP address dari tiap-tiap komputer. Selanjutnya yaitu pada LAN Messenger. Di sini di LAN Messenger kita mengganti nama menjadi tiap-tiap unit yang ada di rumah sakit seperti unit TPP, unit rekam medis, dan unit poliklinik. Caranya yaitu dengan kita mengklik pada bagian Tools Preference, kemudian kita mengklik akun, lalu kita masukkan username, misalnya dengan pendaftaran, first name RI, dan last name yaitu RJ. Lalu kita klik OK dan LAN Messenger pada unit pendaftaran, rekam medis dan poliklinik telah bisa dibuat. Kemudian di sini TPP-RJ telah berhasil mengirim pesan, yaitu dengan cara kita mengklik 2 kali nama perangkat yang akan kita kirimi, lalu kita ketikkan pesan yang akan kita kirimkan. Selanjutnya yaitu instalasi jaringan menggunakan Wi-Fi. Di sini kita menghubungkan antara switch dan Wi-Fi pada unit-unit rumah sakit. Di sini pada unit TPP. Kemudian yang kedua yaitu kita menghubungkan antara Wi-Fi dan switch yang ada pada unit rekam medis. Kita lihat jika lampunya menyala berarti sudah terhubung dengan baik. Di sini lampu pada switch dan TP-Link-nya sudah menyala. Selanjutnya yaitu memasangkan antara switch dan Wi-Fi pada unit poliklinik dengan menggunakan kabel UTP. Nah, jika semua Wi-Fi sudah terhubung, kemudian kita menghubungkan antara laptop atau PC yang ada pada TPP dengan switch yang telah terhubung sebelumnya dengan Wi-Fi. Kita hubungkan semua laptop kepada switch. Selanjutnya yaitu mengoneksikan antara PC dan Wi-Fi dengan cara kita mengklik Wi-Fi pada PC atau komputer, kemudian passwordnya terdapat pada belakang Wi-Fi. Selanjutnya kita masukkan IP standar yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian
muncul tampilan layar seperti ini. Untuk username kita isi dengan admin, dan untuk passwordnya juga kita isi admin. Setelah itu kita login. Kemudian di sini kita klik next. Setelah kita klik next, kita pilih access point, kemudian kita next lagi. Nah, di sini adalah tempat untuk mengganti WiFi. Misalnya kita mengganti nama WiFi-nya menjadi unit pendaftaran, dan kita juga bisa mengganti passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik next. Nah, di sini sudah terdapat IP address-nya pada layar. Kemudian kita klik finish. Scroll ke bawah, kita klik next, dan kita tunggu beberapa saat hingga loadingnya mencapai 100%. Nah, di sini sudah hampir 100% dan langsung tidak ada koneksi internet. Di sini kita coba untuk mengoneksikan kembali WiFi sesuai dengan nama yang telah diubah tadi dan juga password yang telah diubah. Nah, di sini sudah terdapat unit pendaftaran. Kita klik connect, kemudian kita masukkan password yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian untuk mengecek status WiFi, kita masuk ke pengaturan. Lalu kita klik pada WiFi, yaitu status, maka akan muncul status. Ini adalah status details daripada IP address WiFi. Selanjutnya yaitu kita coba untuk mengirim pesan pada Line Messenger. Kita sudah mengganti nama sesuai dengan nama unit pada setiap rumah sakit. Sekarang kita tinggal mengirim pesan, yaitu dengan cara kita mengklik 2 kali unit rumah sakit yang akan kita kirimkan pesan, kemudian kita ketikkan pesannya, lalu langsung saja kita kirim pesan yang akan kita kirim. Selanjutnya yaitu pada praktikum 8, yaitu sistem informasi rumah sakit berbasis online. Di sini kita akan menjalankan aplikasi sistem informasi rumah sakit secara online. Caranya yaitu di sini pada ruslan-stikpan.com kita klik manajer. Selanjutnya kita sudah berada pada tampilan hostinger. Dan di sini kita akan membuat website puskesmas dengan nama kelas RMIKA 2019. Langkahnya yaitu kita scroll, kemudian kita pilih pada domain, kita pilih domain. Setelah kita memilih domain, kita klik subdomain. Setelah kita mengklik subdomain, kemudian kita masukkan enter subdomain. Kita masukkan yaitu kelas RMIKA 2019. Setelah itu kita create. Dan setelah kita create, kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian pada list domain sudah ada. Kita lihat pada ujung bawah
yaitu Eremika Stikpan 2019. Kemudian websitenya kita copy dan kita masukkan ke dalam Google. Kita copy di Google, lalu kita enter. Nah, di sini akun Anda sudah berhasil dibuat. Akan tetapi belum memiliki isi atau website yang kita miliki ini masih kosong, sehingga perlu kita isi dengan data database. Dan ini adalah data daripada puskesmas yang akan kita isi masuk ke dalam website yang akan kita buat. Dengan syarat data yang akan kita masukkan ke dalam website itu harus dalam bentuk file zip. Cara untuk memasukkan file puskesmas ini ke dalam website itu hanya dengan cara kita menyeret file puskesmas yang telah terzip ini ke dalam website, atau adapun cara lainnya yaitu dengan cara kita kembali kepada laman ini, kemudian selanjutnya kita pilih select file dan kita memilih file mana yang akan kita unggah ke dalam website yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita klik upload. Selanjutnya jika telah terproses 100%, kita akan mengekstrak puskesmas zip. Caranya yaitu di sini kita masuk puskesmas lalu kita ekstrak saja, kita klik ekstrak. Dan di sini proses ekstrak sudah terproses. Jika semua file telah terekstrak, maka selanjutnya yaitu kita akan memindahkan semua file yang ada pada puskesmas ini ke dalam kelas Eremika A 2019. Langkah memindahkannya yaitu kita klik pada puskesmas, kemudian pada kotak di samping name itu kita klik, maka semua akan terchecklist, dan semua yang terchecklist ini kita pindahkan kepada move. Di sini kita klik move dan pastikan bahwa ia akan berpindah kepada kelas Eremika A 2019. Kemudian kita klik select this. Pada bagian bawah kita klik select this. Kemudian kita klik move. Sehingga bisa kita lihat pada laman puskesmas ini semua filenya telah hilang. No file in this folder. Dan semua filenya telah berpindah ke kelas Eremika A 2019. Selanjutnya kita coba websitenya dan akun Anda sudah berhasil dibuat. Akan tetapi di sini masih ada database yang error, sehingga masih perlu untuk kita perbaiki. Sehingga kita perlu untuk memindahkan database ke website. Caranya yaitu kita kembali kepada menu utama Hostinger, kemudian kita klik database, kemudian MSQL database, dan kita buat database name yaitu misalnya di sini atas nama Arzi. Arzi Eremika 2019. Kemudian untuk MSQL username-nya kita samakan saja. Lalu kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah kita masukkan passwordnya, langsung saja kita create.
Di sini kita coba untuk masuk ke dalam websitenya yaitu Hostinger. Oke, kemudian selanjutnya kita coba untuk mengimport data puskesmas, yaitu kita import, kemudian kita klik data puskesmas, kemudian kita kirim. Nah, di sini semua data dari puskesmas itu telah terpindahkan ke dalam website. Akan tetapi di sini database-nya masih error, sehingga kita masih memerlukan perbaikan database. Kita kembali kepada Hostinger File Manager. Kita masuk di kelas RMIKA A, kemudian masuk di aplikasi, kemudian kita config database. Karena yang kita gunakan adalah sistem informasi rumah sakit berbasis online, maka akan banyak yang akan kita ubah. Di sini pada username, pada root, semuanya itu akan kita ubah sesuai dengan yang telah kita buat sebelumnya. Seperti username akan kita rubah dan password sesuai dengan yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan jika semuanya telah kita ubah seperti pada layar, maka kita perlu untuk mengklik save untuk menyimpan. Dan ini adalah tampilan daripada website sebelumnya, namun ini adalah tampilan sebelum di-refresh. Dan tampilan selanjutnya setelah di-refresh adalah demikian. Dan ini menandakan bahwa sistem pelayanan puskesmas yang telah kita buat dengan sistem online telah berhasil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.